teman trader dan investor. Selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 5 Juli 2021, hari yang cukup volatil ya. Kebanyakan ditarik ke bawah, tapi di sesi kedua ada perlawanan IHSG. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang hari ini menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang ingin support atau kasih donasi atau kasih tip ke cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga kirim pesan ke saya. Terus juga buat teman-teman semua yang ada pertanyaan, silahkan komen aja di YouTube atau di Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan, kritik, atau saran pasti akan saya balas. Dan saya mohon maaf, ternyata weekend kemarin saya masih belum bisa bikin konten netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab karena sudah dari Rabu tuh saya tuh sakit. Jadi weekend kemarin saya pakai buat bed rest dan sampai sekarang masih belum sembuh. Tuh, minta doanya juga ya buat teman-teman. Untuk saya udah bosen di rumah terus. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, itu aja. Langsung kita akan masuk ke IHSG dulu. Hari ini transaksinya tidak terlalu besar, 9,9 triliun ya. Biasanya 10 triliun ke atas, hari ini 9,9, hampir 10 sih, tapi ya nggak 10 juga. Dengan asing hari ini net sell total 324 miliar di IHSG. Bukan jumlah yang besar sih kalau menurut saya. Karena IHSG itu market cap-nya 7 triliun. Jadi segitu ya. Ya mungkin asing retail TP bisa juga, tapi asing bandara pun juga bisa juga. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BRI yang kemarin bagus, jadi hari ini kurang bagus. Hari ini juga Bank BRI dipakai buat markdown sama Telkom. Setelah itu ada Telkom 153,6 miliar, BVIN 40,4 miliar, Unilever 33 miliar, Adaro 16,5 miliar, MNCN 11,5 miliar, Japfa 9,4 miliar, Tower menarik ini, kayak breakout ya, 8,1 miliar. Tapi harusnya agak susah sih breakout di market kayak gini. Nanti kita cek aja. Untuk net buy tertinggi dipegang oleh TBIG, naik 8% juga, 45,5 miliar. Lalu Astra 35,7 miliar. Antam, hari ini Inco juga naik lumayan ya. Ini padahal semalam saya cek itu harga nikel belum ada rebound setelah kemarin dia koreksi. Tapi Inco-nya ini naik lumayan hari ini. Nanti kita cek coba saham-saham nikel. Lalu INDF 17,2 miliar, MTEK 15,6 miliar, Ace Hardware 15,4 miliar, Alfamart 12,8 miliar, dan Inco ini dia ya 10,4 miliar, lalu Excel 10,0 miliar. Maaf ya kok saya berdam-dam. Ini baru gak enak sekali soalnya badan saya. Kayaknya sih positif. Udah 5 hari tapi saya udah udah isolasi mandiri kok di rumah. Oke, langsung aja kita masuk ke IHSG. Bagusnya IHSG hari ini dia bertahan di 6.000. Jadi setelah low-nya sampai 5985, saya kira bakalan kembali ke 5950 lagi, tapi ternyata 6.000 sudah kuat. Cukup kuat untuk menahan dan closing di 6.000 lagi. Jadi 6.000 masih bisa digunakan untuk support. Dan karena ini candle daily bisa kita tunggu sampai closing. Jadi nggak perlu panik. Kalau belum closing, nanti kalau udah closing baru dilihat seperti itu. Untuk support masih sama ya, 6.000. Lalu yang bawah ini 5950, 5947. Terus habis itu baru sini. Nah ini juga ada support lagi. Ini low-nya 5884. Nah, sekitar sini ya, saya kasih garis baru. Nah, ini kan di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound juga. Inilah level level IHSG saat ini. Untuk resisten di 6115, which is itu PR-nya dia. Karena kalau breakout, saya yakin IHSG bisa ngebut lagi. Terus untuk support ada di 6000, support 5947 tepatnya. Tapi biasanya saya bulutin 5950. Lalu setelah itu 5884. Kalau misalkan support terakhir ini jebol 5884, dia baru ke 5750 lagi. Seperti itu. Jadi ini level-level ini bisa digunakan buat patokan ya. Kalau misalkan saat ini IHSG di 6000,
ya kira-kira kalau dia koreksi sampai kemana, nah, berarti sampai 6.000. Tapi kalau misalkan jebol, ya berarti sampai 5947 gitu. Terus kalau udah tahu kayak gini harus ngapain? Nah, teman-teman harus siap-siap. Maksudnya kalau misalkan dia jebol 6.000, artinya kan ada potensi dia ke 5947. Nah, itu teman-teman siap nggak? Kan pastikan saham-saham blue chip, second liner tertentu itu kan pada ketarik ke bawah. Nah, teman-teman harus siap dengan keadaan itu. Kalau misalkan teman-teman merasa pengen kurangi porsi, ya kurangi porsi dulu seperti itu. Yang penting ini level-level support ini bisa digunakan buat patokan. Seperti itu. PR-nya masih 6115. Aduh, maaf ya, ini pasti banyak banget demnya nanti. 6115 aja dah. Ini kalau udah breakout enak kita, saya yakin. Saya sambil minum juga. Tuh. Jadi kalau misalkan dia breakout 6115, ini juga ada, ya walaupun nggak terlalu rapi ya, tapi ada inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, ini calon shoulder kanan dengan neckline di 6115. Targetnya setinggi bottomnya, itu kalau nggak salah nanti kembali ke sini, ke high waktu Januari kemarin. Misalkan gini ya. Nah kan, pas sampai high-nya waktu Januari kemarin. Seperti itu. Ada potensi kalau menurut saya, dan kalau dia bisa sampai ke sana, ya bisa bikin flag juga IHSG. Dan kalau breakout baru all time high, dan saya yakin juga harusnya sih bisa breakout, karena kalau dari bursa lain dapat ada breakout juga ya. Apalagi PPKM lagi. Ini nggak tahu sih, asumsi aja. Kayak ya ketika PPKM uang mau diputerin kemana kalau nggak di saham gitu, untuk institusi-institusi itu ya. Pasti ada yang lari ke saham sih. Makanya kemarin waktu PSBB juga transaksinya besar banget kan, karena ya kalau di sektor real baru ditahan gitu operasionalnya. Tapi kalau di saham ini kan tanpa operasional gitu ya, tinggal dipantengin aja. Misalkan hire manajer investasi, langsung suruh muterin uang, daripada uangnya nganggur kan. Misalkan kayak bank, asuransi. Kalau asuransi memang udah pasti masuk ke saham ya. Kalau bank gitu kan dia belum pasti ke saham, karena dia kan produknya kan meminjamkan ke orang lain, seperti itu. Kita lihat aja, yang penting ini patokan bisa buat level-level IHSG. Terus juga hari ini juga hari pertama PPKM darurat ya. Hari pertamanya kemarin Sabtu, tapi hari ini kan hari pertama PPKM darurat dalam keadaan pasar buka, seperti itu. Masih nggak masalah kalau menurut saya PPKM ini, seperti itu. Kecuali nanti dia jebol level-levelnya, nah baru kita lihat lagi. Untuk indikator juga masih bagus. MACD-nya, histogram masih menguat, terus juga garis MACD-nya walaupun kemarin mau golden cross tapi masih turun lagi. Kita lihat aja. Kemarin padahal udah bagus sekali kalau misalkan IHSG golden cross, saya yakin bisa breakout. Dan yaudah kita kenceng lagi, tapi kita lihat aja nanti. Untuk RSI-nya juga masih turun terus, tinggal tunggu dia breakout juga, seperti itu. Bagusan semakin turun sih, semakin turun nanti dia breakout, terus ya udah nanti space-nya banyak sampai area overbought, seperti itu. Kita lihat aja mungkin seminggu 2 minggu ke depan ini apa ya, penentuan lah dia bisa IHSG bisa breakout 6115 atau enggak, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI yang kemarin saya bilang bagus, tapi hari ini langsung dijualin, dan kayaknya jualannya lebih gede hari ini daripada kemarin. Dan ini gila ya, sering banget sekarang ngegap mulu gitu, kayak nggak ada ajinya saham-saham blue chip ini. Tuh, hari ini dia open gap. Untuk divergensi masih belum gagal ya, dia belum jebol ini. Dan ya artinya dia disupport lagi 3.900. Divergennya pun juga cukup kuat ya, karena ini harga kemarin ke samping tapi indikatornya ke atas cukup kuat, seperti itu. Tinggal kita lihat kalau misalkan jebol ya udah berarti divergennya gagal. Seperti itu. Setelah kemarin dia diakumulasi paling gede dan lain sebagainya, hari ini pun dia didistribusi paling besar. Jadi kayak kemarin diangkat, hari ini langsung pada TP. Tapi volumenya tidak terlalu besar hari ini. Dan histogramnya sudah mulai melemah. Padahal kemarin kalau misalkan golden cross, wah senang itu. Saya pasti setidaknya saham-saham pada menguat semua, IHSG menguat dan lain sebagainya. Karena ini juga ada divergen kuat sekali BBRI. Tapi ternyata belum dikasih golden cross. Mungkin bandarnya masih pengen jemput penumpang, mungkin ya. Seperti itu. Untuk BBRI, untuk support ya sekarang di 3.900, kelihatan banget dia juga bertahan di sana ya. Support selanjutnya di sini 3860-an sampai
3.800. Selama belum jebol 3.800 masih nggak masalah, dan sekarang sebenarnya area buy untuk Bank BRI. Tapi kalau dia jebol 3.800 lebih baik keluar, karena 3.800 bakalan jadi resisten kuat sekali dan butuh waktu lama untuk breakout. Seperti itu. Harapan saya skenario tetap double bottom. Ini bottom 1, bottom 2 bisa menguat, golden cross, breakout 4.400. Nah, hari ini ada distribusi ya. KZAK broker 1, broker 2, 3-nya netral, broker 5-nya juga distribusi. Kalau dibandingkan dari kemarin, cuma tuh kan dia diakumulasi besar ya, sama siapa? KZ 55, AK 44, BK 17.8, CG. KZ AK, BK, CG. Kita lihat hari ini apakah mereka yang jualan juga. KZ AK, BK, CG. KZ AK, ZP, BK. Oke, ternyata memang kemarin dia angkat, terus sekarang dikeluarin lagi. Tapi kayak KZ belum habis juga kok barangnya, seperti itu. Ya, itu aja. Yang penting batasi resiko paling mentok itu di 3.800. Karena kalau 3.800 jebol, udah lebih baik exit aja, dan IHSG juga saya yakin bakalan ketarik lumayan. Seperti itu. Kita lihat aja besok. Lanjut kita ke Telkom, yang hari ini dijualin asing juga. Dan sesuai analisa kemarin, dia sampai ke 3.000 hari ini. Nah, ini ya. Sebenarnya Telkom tuh kalau dia udah jebol 3.100 ini udah jelek. Tuh, karena dia divergennya udah gagal, artinya tren tuh masih belum melemah. Seperti itu. Cuman bagusnya sekarang dia udah mau masuk oversold dan mau masuk support yang kuat, yaitu di sekitar 3.000. Tuh, hari ini juga ada shadow perlawanan untuk si Telkom ini, walaupun dia di distribusi besar ya hari ini. Besar banget. Ini kayaknya error ini, foreign flow-nya ini. Mabuk Stockbit kayaknya ya, aneh bentuknya, gede banget masuknya. Tapi ya nggak tahu juga, bisa bener juga ya, ada asing masuk tinggi banget hari ini, ada asing serok, tapi nggak tahu juga. Seperti itu. Kalau kita lihat memang akhir-akhir di distribusi setelah dia diakumulasi ya, banner movementnya juga turun, dan sekarang dia udah deket 3.000. Ini sebenarnya sekarang resikonya kecil lagi karena dia deket support kuat ya. Kalau teman-teman pengen beli Telkom, percaya dengan masa depan Telkom, ya silakan beli aja sekarang. Nanti kalau misalkan dia jebol 3.000, ya mungkin spare-nya sampai sini deh, 2920. Kalau dia jebol 2920 baru keluar. Tapi kalau misalkan teman-teman punya di 3.000, itu saya yakin resikonya kecil sekali karena lebih banyak upside-nya daripada turunnya. Cuman perlu diingat juga, ini saham yang lebih tenang dan geraknya tidak liar, cocok untuk semi-semi swing, investasi kayak gitu. Kalau teman-teman trader harian ya lebih baik nggak usah ya, karena pasti tidak begitu enak nganunya tidak begitu enak capital gain-nya. Terus apakah dia bisa double top? Ya sebenarnya bisa juga, triple top pun bisa juga, tapi yang sini tidak terlalu rapi ya kalau dibandingkan dua ini. Kalau saya sih lebih ke double top, top 1, top 2. Dan worst case skenario ya bisa turun lebih dalam lagi, mungkin sampai ke sini 2.800. Yang penting dijaga aja stop loss ya. Nanti kita lihat, selama dia nggak jebol 3.000 harusnya masih aman untuk si Telkom ini. Seperti itu, batasi resiko aja. Lanjut kita ke Unilever. Ini ya, 3 ini yang dibuat narik ke bawah, BBRI, Telkom, Unilever. Unilever juga ada distribusi. Ini kayaknya emang baru error sih ini, foreign flow-nya hari ini. Semuanya pada tegak kayak gini. Cuman ya kalau kita lihat emang kemarin Unilever ini kan udah mulai diakumulasi dari sini. 11 Januari ini kan dia naik terus ya. Wah, ini juga agak ganggu sih sebenarnya tegaknya ini. Jadi nggak kelihatan dia udah diakumulasi. Padahal setahu saya dia udah diakumulasi sama asing Unilever ini. Seperti itu. Coba hari ini ada distribusi ya, nggak terlalu besar. Normal aja. Dan dia belum bertahan di 5.000, masih turun, closing di 49.50. Histogramnya mulai menurun, MACD-nya mulai mengarah ke bawah. Tapi ingat belum dead cross, santai aja. Terus support kuat ya sebenarnya di sini 4.800 itu low terakhirnya. Kalau teman-teman percaya dengan upside-nya Unilever ya silakan beli aja sekarang. Resiko kecil banget. Kalau dia jebol low 4.700 lah, tinggal cut loss gitu. Udah kita lihat kan kayak di gudang garam, itulah enaknya beli saham yang sudah lama koreksi. Tuh kalau balik arah ada sesuatu, baliknya enak banget, kita punya harga paling murah.
Tapi ya kalau dia nggak balik arah ya keseret turun terus. Jadi ya sebenarnya kalau trading sih lebih enak pakai saham uptrend. Tapi kalau teman-teman suka cari saham-saham, teman-teman agresif suka cari saham-saham yang habis koreksi dalam, nah itu silakan aja. Seperti itu. Itu resisten berarti sini ya, 5250 ini ada resisten 1. Tuh, untuk supportnya sini. Dan ini bisa aja dia konfirmasi buat higher low. Setelah dia kemarin rebound karena di area oversold, terus dia juga ada divergent, harga turun, indikatornya naik, terus akhirnya dia rebound dan menyentuh targetnya tepat di sini. Terus akhirnya dia koreksi. Kalau misalkan dia bisa rebound lagi di atas 4.700, itu ada konfirmasi tingkat 2 yang cukup menarik tuh, karena dia membuat higher low. Tapi kita lihat aja nanti kalau untuk pembalikan arah ya sebenarnya harus tunggu downtrendnya jebol dulu. Seperti itu. Untuk lever ya. Lanjut kita ke Adaro. Adaro hari ini turun lagi ya. Tuh. Sebenarnya masih mirip analisanya sama kayak kemarin. Kalau menurut saya angka apa ya? Angka toleransinya di 1200. Kalau misalkan dia sampai jebol 1200 lebih baik keluar. Kenapa? Karena ada yang namanya head and shoulder di sini walaupun kecil ya. Shoulder kiri, head, ini shoulder kanan baru mau dibentuk dengan neckline di 1200. Kalau misalkan dia jebol 1200, targetnya lumayan dalam. Kalau jebol 1200, tapi kalau misalkan nggak jebol 1200, ya santai aja. Bisa juga dia membuat structure baru ya. Karena dia itu bikin tren baru. Nih targetnya bisa ke sini dia. Kalau jebol head and shoulder, by teori ya, setinggi headnya, target penurunannya seperti itu. Tapi kalau nggak jebol ya bisa aja dia membuat tren baru nih yang saya bikin warna hijau nih. Ya naik turun. Karena kalau bikin tren tuh kan kayak gitu ya, yang sehat 45 derajat itu sehat, naik turun. Kalau naiknya terus-terusan 10 derajat itu namanya baru digoreng. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko di 1200. Untuk resisten terdekat sini ya sekitar 1270. Kalau misalkan breakout baru cakep Adaro ini 1250 sih tepatnya, 1250 sampai 1270 seperti itu. Untuk harga batu baranya masih bagus banget. Hari ini juga ada big akumulasi dari PD, tapi kalau yang kayak gini biasanya sih bukan retail ya, kita lihat aja nanti. Seperti itu, cukup menarik. Walaupun di sini distribusi, yang jualan 24 broker, yang beli 30 broker, tapi kesimpulannya masih big akumulasi. 50-50 lah seperti itu. Untuk Adaro, lanjut kita ke MNCN. MNCN hari ini melemah juga. Turun 1,63% dan closing di 905. Cuman memang kalau kita lihat diversionnya masih belum gagal, yang artinya downtrendnya semakin melemah dan dia juga udah di Fibonacci 0,618, yang artinya ada di golden pocket penurunan yang tertarget atau sehat gitu kalau nggak salah. Tuh menarik banget sih, sebenarnya resiko kecil banget. Dan kalau misalkan mau masuk sekarang, ya syaratnya harus extra sabar karena ini buy on weakness. Nggak tahu kapan mau diangkat sama bandarnya. Cuman at least ini resiko kecil sekali. Karena kalau misalkan dia jebol 890 tinggal cut loss itu aja. Tuh. Masih dia juga ada potensi untuk golden cross. Kalau misalkan dia golden cross, ini histogramnya juga menguat terus. Kalau golden cross ada divergent yang kuat sekali di MACD-nya. Tapi di RSI sudah ada divergent juga, udah ada tekuan juga. Seperti itu. Cukup menarik sih. Ini harusnya resiko kecil banget setidaknya. Untuk target ya pertama ke 1000 dulu. Tuh, kalau misalkan bisa breakout dia ke 1065 sampai 1050, dan kalau bisa breakout baru cakep bisa ke 1300. Seperti itu. Itu untuk MNCN. Kita lihat hari ini ada distribusi yang besar dari DX, tapi kalau kita lihat sebelumnya MNCN ini diakumulasi terus ini ya, bandar movementnya naik sama broker KZ dari sini 11 Mei ini. Memang akhir-akhir ini malah didistribusi, nggak tahu juga saya kenapa. Ini error juga untuk foreign flow-nya. Jadi kita nggak bisa terlalu gunakan foreign flow hari ini. Seperti itu. Ada perlawanan juga. Dia closing di 905 ya, sempat sampai 895. Seperti itu. Ya pasti batasi resiko aja. Kalau misalkan dia sampai jebol 890 ya itu lebih baik keluar. Seperti itu.
Itu untuk MNCN. Lanjut kita cek Tower. Tower ini dijualin asing, tapi hari ini naik 3%. Apakah dia breakout cup handle? Oke, masih belum clear ya breakoutnya. Ini mungkin kalau sudah clear ya harusnya sih kalau neckline dia udah breakout ya. Hari ini juga ya, ini sebenarnya tanda-tanda bagus untuk Tower. Kenapa hari ini candlenya bagus 3% walaupun kecil ya. Dia udah breakout untuk cup handle-nya. Ini cup, ini handle dengan target, berarti ya setinggi cup-nya ini. Targetnya sih Tower ini. Cuman jujur saya ngelihatnya agak bias. Kenapa? Karena volume breakout-nya hari ini kecil sekali. Target bisa sampai 1490 sampai 1500 untuk target cup handle-nya dia. Tuh, tapi ya nggak tahu juga apakah bisa sampai sana atau enggak, karena biasanya market baru kayak gini tuh susah breakout tuh, rawan false breakout, tapi bisa juga breakout ya. Volumenya kecil sekali, itu tidak, kalau menurut saya tidak mencerminkan breakout pattern kuat kayak cup handle gini sih. Tuh, tapi ya yang bagus masih di golden cross, histogramnya naik kuat banget, terus juga RSI-nya sudah mulai ke atas seperti itu. Hari ini ada big distribusi, tapi normal, big, normal, jadi lebih baik ya betasi resiko aja. Kalau masuk bisa di dekat neckline ini, atau besok misalkan masuk di bawah 1300 ya. Kalau misalkan dia nyungsep di bawah 1220, keluar dulu karena takutnya false breakout. Tapi kalau misalkan ternyata hari ini dia konfirmasi breakout, ya bisa aja dia naik. Seperti itu. Itu untuk Tower. Lanjut kita ngecek yang dibeli asing. Net foreign buy ada TPIG ya. Masih lanjut terus ini TPIG setelah dia ini juga sudah breakout TPIG ini. Cakep, harusnya cakep TPIG ini. Ini juga volumenya di atas rata-rata ya untuk TPIG. Ini dia dari COVID nih naiknya gila-gilaan. 27 Maret harga 800, sekarang dia all time high, lanjut terus. Dan ini harusnya ya, kalau misalkan ini memang dia bikin flag. Kalau nggak flag ya mungkin ini ascending triangle. Nah, ini ya, karena seperti itu. Kalau ascending triangle berarti targetnya, ini saya hapus aja ya, karena udah jauh. Nih, kalau misalkan ascending triangle, kan seperti ini. Targetnya berarti sebesar ini. Nah, sini, kalau nggak sini. Tuh. Ya mungkin sini lah. 3600 itu kalau ascending triangle. Tapi kalau misalkan dia bikin flag, ini baru yang cakep sebenarnya. Nah, misalkan kayak gini ya patternnya dia. Cuman kalau dilihat-lihat sih lebih ke ascending triangle tadi. Tapi kalau teman-teman mau positifan bilang flag ya silahkan. Dia 3800 target ya. Tuh, kita lihat aja, yang penting ini saham all time high, jadi santai aja kalau misalkan dia konsol atau gimana seperti itu. MACD juga mau golden cross. Terus juga kemarin dia memang terakhir setelah divergent ya, harga naik tapi indikatornya turun. Lalu sebenarnya kalau untuk MACD masih belum divergent ya, RSI-nya doang yang divergent. Kenapa beda ya? Karena memang RSI itu merespon lebih cepat, jadi kadang hasilnya beda. Seperti itu ya, tinggal selera aja teman-teman suka yang mana. Kalau saya sih suka pakai dua-duanya karena satu leading, satu lagging indikator. Seperti itu. Kalau masuk skenario-nya kalau dikasih retest ke 3300 itu bagus. Masuk di 3300 terus ikut naik sampai nanti dia konsol lagi atau ada koreksi baru TP di situ. Nanti kalau konsolnya selesai masuk lagi. Seperti itu. Kalau enggak ya, kalau misalkan besok dia enggak pakai retest ya langsung lanjut ke atas. Yang pasti dia udah breakout. Kalau saran saya yang punya barang hold aja. Seperti itu. Mungkin target dia juga bisa ke sini ya. Walaupun nggak begitu rapi, cuman mungkin bisa juga sampai ke sinian. Kita lihat aja nanti, karena ini kan ada channel ya, dia bergerak ke atas ini. Tuh, masih di mau golden cross, bentar lagi saya yakin golden cross ya harusnya. Histogramnya juga udah menguat, seperti itu. Kita lihat dalamnya. Ini memang grupnya Pak Sandiaga Uno ya, katanya sih mau nyapres besok, jadi saham-sahamnya pada diangkat seperti itu. Hari ini ada big akumulasi juga, dan dia akhir-akhir ini kelihatan diakumulasi terus. Ada yang ngumpulin barang tuh, makanya saya nggak heran juga kalau dia naik terus. Dan apa ya,
dia juga masih strong uptrend di atas EMA 20 dan EMA 20 di atas EMA 50. Jadilah ini suatu yang wajar. Dan enaknya punya saham uptrend tuh kayak gitu. Setidaknya walaupun dia konsol, kalau sabar ya selama trennya nggak patah bakal naik lagi. Seperti itu. Hold aja kalau yang udah punya barang. Lanjut kita ke Antam. Antam hari ini asing juga beli. Nah, kalau Antam kita cek nikelnya dulu. Karena semalam saya ngecek tuh nikelnya masih belum breakout, tapi dia udah dari rebound nih. Kemarin itu kan di sini waktu Antam ada tanda-tanda itu, tapi ternyata nikelnya belum berhasil breakout ya, malah turun. Tapi dia rebound dan membuat higher low. Reboundnya pun juga dari EMA 20 dan EMA 50. Dan kalau mau fair-fairan, nikel ini sudah uptrend lagi karena EMA 20-nya sudah ada di atas EMA 50. Tuh, dia juga ya mungkin potensi bisa sampai sini lagi ya, 20.000. Dengan catatan kok sini dia breakout, harusnya cakep banget. Seperti itu. Yang pasti dia masih uptrend untuk si nikel ini saat ini setelah dia bantingan ya, sampai downtrend terus konsol di sini, lalu rebound, di sini golden cross lagi dan ya udah EMA 20-nya di atas EMA 50 terus. Kalau misalkan breakout harusnya cakep sih, dan ada tanda-tanda dilihat dari nikel, Antam, nikel lagi. Siapa tuh namanya? Inco, Antam udah pada mulai diakumulasi. Tuh. By chart dia juga di support kuatnya dekat 2200 sampai 2100. Itu support kuat, resiko kecil banget. Kalau dia sampai jebol 2100 udah nggak ada nggak ada toleransi lagi, wajib exit. Cuman ya kalau kita lihat memang dia udah nggak downtrend lagi karena sudah breakout ya. Tuh, di sini juga mungkin ada falling wedge untuk si Antam ini. Tuh. Dan kalau misalkan dia bisa breakout ya targetnya segini. Kalau nggak salah yang ini sih. Nah, nih bisa kesini dia minimal 2700. Cuman kalau menurut saya nanti kalau misalkan si nikelnya breakout, udah nggak usah pakai technical. Yang penting lihat harga nikel aja. Karena kalau saya lihat sifatnya saham-saham nikel ini benar-benar nurut sama nikel, bahkan responnya cepet sekali. Dia juga ada potensi bikin double bottom. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 dengan neckline di 2700. Pokoknya PR 2700. Kalau breakout saya yakin gap bakal ditutup. Dengan catatan nikelnya nggak aneh-aneh. Seperti itu. Untuk Antam kita lihat dalamnya. Nah, hari ini juga ada normal sama peak akumulasi ya. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Lanjut kita cek MTech yang baru hype ya, karena ini induknya kalau nggak salah bukan induk sih, pemegang sahamnya Tokopedia. Siapa itu namanya? Bukalapak. Dan Bukalapak itu kan rumornya bulan Agustus mau IPO. Nah, itu bisa jadi story untuk saham ini gitu. Dan cukup menarik, di sini dia ada potensial bikin cup handle ya. Setelah sebelumnya di sini ada cup handle, breakout, naik, ini juga bikin cup handle lagi. Dekat banget sama resisten sih di 2690, 2600. Tuh. Naiknya bagus, turunnya volume kecil, cukup menarik. Yang pasti kalau dia breakout 2690, sky is the limit, tidak ada batasan lagi. Dan saya yakin kalau misalkan Bukalapak IPO, ini bakal jadi katalis yang sangat bagus buat MTK. Bahkan banyak teman-teman saya udah asumsi MTK ini bisa tinggi sekali, seperti itu. Kalau teman-teman ingin masuk, bisa tunggu buy on breakout setelah dia breakout all time high ya 2700, atau kalau mau buy on weakness bisa di support terdekatnya 2500. Seperti itu. Atau enggak kalau pengen masuk besok ya nyicil dulu aja setengah. 2600 masuk setengah, kalau turun masukin setengah, kalau naik masukin, kalau breakout naikin setengahnya. Hari ini volume bagus juga. Seperti itu. Cukup menarik. Kenapa kok kalau Bukalapak IPO bakalan bagus buat MTech ya? Karena jelas asetnya bakalan meningkat, dengan catatan Bukalapaknya naik ya. Cuman kalau sekarang tuh kan baru hype teknologi. Jadi ya kayaknya sih naik terus, walaupun saya nggak tahu juga ya. Tuh, tapi kalau asetnya anak perusahaannya naik terus ya pasti kan bapaknya atau induknya ini kan juga asetnya naik terus, itu bakal jadi katalis. Tapi akhir-akhir ini cenderung didistribusi untuk si MTech ini. Cuman ya dia masih uptrend juga kok. EMA 20 di atas EMA 50. Itu simple uptrend yang enak. Seperti itu. Lanjut kita ngecek yang merah-merah. Gudang garam ARB. Ya, ini kayaknya kita cek aja. Nah, hari ini ada normal distribusi. Nggak ada akumulasi hari ini ya. Dan kalau fair-fairan sebenarnya hari ini patternnya namanya dark cloud cover. Dark cloud
cover ya, pokoknya ditutupin awan hitam gitu, dan harusnya besok merah lagi, tapi nggak tahu juga ya, kita lihat aja. Yang penting dia sekarang deket sama supportnya mana, terdekat di 43.000, karena gap itu bakalan jadi support juga, entah dia terbuka atau tertutup tuh. Tapi kalau dilihat volumenya hari ini kecil banget, ini apa ya, tanda-tanda koreksi yang sehat. Volumenya kecil, dan ini suatu yang wajar karena dia udah masuk area overbought dan udah tinggi banget seperti itu. Kalau mau nyicil lebih baik di sini 43.000 itu nyicil bisa ya 50 atau 60%. Nanti nextnya di sini support selanjutnya 41 ribuan, itu bakalan lebih aman. Tuh untuk target sini breakout 4 ya sini dulu dah. Breakout 47.000, lanjut bisa breakout sini 49.000 sampai 50.000 itu. Dia juga udah gak downtrend, tapi perlu diingat dia belum meretest downtrend channelnya. Setelah dia breakout di sini belum ada candle retest. Kalau misalkan dia nge-retest, itu kalau menurut saya bakal menarik sih. Yang penting catatannya koreksinya volumenya kecil. Tuh, kalau dibandingkan akumulasinya masih belum sebanding sama distribusi hari ini. Seperti itu. Itu untuk gudang garam. Lanjut kita cek Breeze. Nah, Breeze ini ternyata jebol ya, support 2200-nya. Ada big distribusi juga hari ini setelah diakumulasi terus, dan dia jebol support 2200. Nih. Hari ini juga ya penannya belum gagal sih. Tuh. Dan karena 2200 jebol, berarti target selanjutnya di 2100. Seperti itu. Kalau main teman-teman masuk 100% di 2200 emang agak bahaya, karena 2100 ya sebenarnya udah di-retest sih waktu di sini ya. Tapi kita lihat dulu aja apakah dia meretest lagi. Yang pasti untuk support selanjutnya ada di 2100. Koreksinya pun juga volumenya kecil-kecil dibandingkan volume naik-naiknya, cukup menarik. Kalau teman-teman mau masuk, bisa masuk di 2100, itu bakalan lebih aman di 2100 itu. Tuh, untuk target ya kalau menurut saya ke 2400 dulu sih. Ini. Dan kalau breakout baru bakal cakep lagi. Seperti itu. Atau mungkin dia mau bikin cup handle pun bisa juga sampai 2100 terus bikin handle-nya, itu bisa juga. Tuh. Yang penting targetnya sekarang 2200 terus 2500, dan kalau breakout 2500 baru cakep kalau menurut saya. Tuh. Tuh untuk dalamnya ada big distribusi ya tadi ya, dari broker AKYP. Seperti itu. Kita lihat yang hijau-hijau. Ada apa ya? Kita coba cek LPPF. Ini LPPF ini sebenarnya ada saham potensi turnaround gila-gilaan ya, si LPPF ini. Karena dia banyak banget gap di atas yang belum ditutup. Biasa ya, saham lipo, galugalan, sopirnya. Gapnya ini banyak banget kalau dicari ya. Ini di sini ada 2800. Di sini ada ini tutup ding. Ini 5400, di sini juga ada gap 7800, di sini juga nggak ada. Nah, ini juga ada gap di 21.000. Dan kalau misalkan gap semua gap itu bakal tertutup ya, nggak tahu juga kalau dia bisa sampai sana ya, seperti itu. Yang pasti untuk sekarang LPPF ini sudah uptrend. Kenapa? Karena dia udah mulai di atas MA50, bahkan MA20-nya udah di atas MA50 juga. Ini saham yang habis turun dalam banget ya, naiknya 20.000, sekarang udah sampai kemarin bottomingnya di 900 rupiah, gila banget sih itu. Dan potensi upside-nya tinggi banget juga. Cuman yang nggak tahu juga sopirnya agak galak ya. Kita lihat ini shadow-nya jelek-jelek banget. Naikin tinggi banting, ini juga naik tinggi banting, ini juga naik tinggi banting. Ini juga kemarin saya ingat banget udah pada seneng ya, naik semua. LPPF dibanting lagi seperti itu. Ya yang pasti batasi resiko aja. Tuh, dan harusnya ya pokoknya dia masih di uptrend channel juga kok. Dan kalau mau masuk mungkin terdekat di sini resisten nih 2325, 2300-an lah support. Tuh. Tapi kalau dia jebol ya bisa ke sini sekitar 2000 lagi. Kalau di 2000 harusnya aman banget sih, tapi harusnya ya nggak sampai 2000. Seperti itu. Target pertama kalau menurut saya untuk gap di sini dulu sih 2800 itu kalau menurut saya, tapi nggak tahu juga apakah bisa tertutup atau tidak LPPF ini. Hari ini juga ada normal akumulasi, dan ya dia memang diakumulasi terus. Saya ngikutin fase akumulasinya kemarin dari 9 November nih, ada yang akumulasi terus nih dari 9 November ya, tapi udah mulai ada yang TP seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Lanjut kita cek saham farmasi juga. Ini rumah sakit yang katanya mau
mengakuisisi. Terlepas dari itu semua, simpelnya memang saham ini saham uptrend. Tuh bisa dilihat pakai moving average juga. MA20 di atas MA50, harganya juga di atas MA20, strong uptrend dia. Dan dia mainnya juga simple, base rally, kayak gitu. Hari ini juga bagus, ada akumulasi juga. Dia akumulasi terus dan trennya masih belum patah untuk si saham ini. Kemarin ada divergen besar ya, dari sini sampai sini. Terus dia udah koreksi, terus dia rebound lagi. Seperti itu. Cukup menarik. Support terdekat ya kita pakai 700 dulu karena ini dia udah all time high. Sky is the limit, tidak ada resisten lagi. Tuh, 700 support terdekat. Lebih baik cicil-cicil aja masuknya. Keluar kalau trennya udah hilang. Seperti itu. Enaknya trading di saham uptrend tuh gitu. Mau didiemin aja ya pasti naik terus sampai trennya patah. Seperti itu. Itu untuk Same. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Dan support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.